Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini di akhir pekan, hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami tim research Philip Securities Indonesia. Agenda kita hari ini yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG, kemudian pembahasan mengenai stock news, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun gambar bisa terlihat dan terdengar jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami prediksikan akan bergerak datar atau sideways di support level 5339, sementara resistance level berada pada level 5391. Kami tidak melihat adanya sentimen positif yang dapat mengangkat IHSG hari ini. Kalau kita lihat secara regional, pagi ini juga mayoritas indeks saham regional dibuka melemah, meskipun indeks Dow Jones kembali mencatatkan rekor level penutupan tertinggi selama 10 sesi beruntun. Yang menjadi faktor penekan kinerja indeks adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steve Mnuchin, yang pada sebuah wawancara di CNBC mengatakan dia ingin melihat adanya reformasi perpajakan yang signifikan dapat diloloskan oleh Kongres sebelum masa reses Kongres di bulan Agustus. Ini adalah jadwal yang ambisius dan juga belum komprehensif, karena reformasi pajak yang dimaksud oleh Mnuchin ini adalah pengurangan atau keringanan pajak bagi kelas menengah dan juga pelaku usaha. Sementara border tax atau tax perbatasan itu masih harus dipelajari lebih lanjut. Sementara itu di satu stasiun TV Fox News, Steve Mnuchin mengatakan bahwa dampak dari fiskal stimulus atau stimulus fiskal untuk tahun ini, kalaupun ada, akan sangat terbatas. Ini tentunya berdampak negatif ya bagi pasar komoditas, terutama harga-harga komoditas metal, terutama biji besi, sehingga harga saham emiten di sektor material di indeks S&P 500 terkoreksi. Selain itu juga Mnuchin mengatakan bahwa akan menggunakan metode yang lebih ketat ya dalam menganalisa data cadangan devisa Tiongkok. Dan beberapa jam sesudah itu juga Presiden Trump mengatakan bahwa Tiongkok ini adalah juaranya dalam memanipulasi nilai mata uang. Tentunya komentar ini tidak membantu ya dalam meredakan ketegangan antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Hal-hal inilah yang memberikan semacam ketidakpastian bagi pasar modal untuk hari ini. Selain itu juga kalau kita melihat minggu depan ada juga beberapa peristiwa yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang pertama adalah Presiden Trump akan bertemu dengan Kongres
dalam pertemuan ini investor akan mencari detail dari kebijakan-kebijakan yang selama ini didorong oleh pemerintahan Donald Trump. Yang kedua adalah legislator di Inggris akan mempertimbangkan perubahan pada undang-undang Brexit. Ini akan dilakukan pada hari Senin dan juga Rabu. Perubahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan isu-isu hak-hak warga Uni Eropa yang tinggal di Inggris serta pemberian voting yang mengikat bagi parlemen pada kesepakatan akhir dari negosiasi Brexit antara pemerintah Inggris dan juga Uni Eropa. Stok news kita hari ini yang pertama adalah Semen Indonesia atau SMGR. SMGR mentargetkan volume ekspor yang 2 kali lipat sebesar 1 juta ton tahun ini. Biasanya ekspor semen itu ke negara-negara Asia seperti Sri Lanka, Bangladesh, dan juga Filipina dan juga Maladewa. Yang kedua adalah Bumi Resources atau Bumi. Bumi mencatatkan laba bersih untuk tahun 2016 sebesar 100,6 juta US dollar setelah mencatatkan kerugian bersih yang cukup masif sebesar 2 miliar US dollar pada tahun 2015. Menurut Bumi, laba bersih ini dicapai melalui efisiensi pada biaya produksi. Berikutnya adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika membukukan laba bersih untuk tahun 2016 sebesar 1,1 triliun rupiah. Ini adalah lonjakan 161,88% dari net income yang dibukukan pada tahun 2015. Ini melebihi target awal Wika yang hanya sebesar 700 miliar rupiah, dan lonjakan ini juga ditopang sehingga lonjakan pendapatan ini mengangkat net income menjadi atau rasio net income terhadap penjualan menjadi 6,46%, atau rasio ini bisa disebut juga net profit margin. Yang terakhir adalah Bank Mandiri. BMRI melakukan usaha untuk memperbaiki NPL tahun ini dengan menghilangkan atau menutup kantor-kantor cabang di daerah sehingga otoritas penyetujuan kredit dapat dikonsolidasikan. Tahun lalu NPL BMRI melonjak menjadi 3,96% dibandingkan 2,29% pada tahun sebelumnya. Demikianlah stok news kita untuk hari ini, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk.
saya akan membahas terlebih dahulu untuk composite kita secara technical view, di mana tampaknya kemarin EMA 20 dari IHSG benar menahan IHSG kita, yaitu di kisaran level 5.349, which is tampaknya hari ini IHSG atau sampai dengan penutupan kemarin IHSG berada tepat di level resisten hariannya. Ada kecenderungan hari ini kami melihat IHSG akan bergerak sideways. Oleh karena itu, ada support di sini. Kita bisa menggunakan EMA 20 sebagai supportnya, yaitu di kisaran level 5.350 untuk hari ini, dan resistennya itu berada pada level 5.392 untuk IHSG kita. Demikian untuk IHSG. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Ibu Irene yang menanyakan untuk saham Wika, Adikarya, dan Bank BRI. Untuk saham Wijaya Karya, untuk saham Wika di sini tampaknya kemarin sempat mengalami penguatan hingga 2%, dan tampaknya kalau kita perhatikan di sini saham Wijaya Karya kemarin open gap. Oleh karena itu hari ini kami melihat ada kecenderungan saham Wijaya Karya ini akan menutup gap tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu saran kami silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 2480 untuk entry point dari saham Wijaya Karya, dengan level target price itu cukup tipis upside-nya, yaitu di kisaran level 2570 untuk upside dari saham Wijaya Karya. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Wijaya Karya yaitu di kisaran level 2430. Kemudian untuk saham Adikarya, untuk saham Adikarya di sini tampaknya kami masih melihat ada resiko di sini, di mana gap yang terbentuk antara pada tanggal 13 dan 14 Februari kemarin ini belum tertutup sama sekali. Oleh karena itu saran kami kita wait and see saja terlebih dahulu, kita tunggu hingga gap ini tertutup baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Adikarya. Kemudian untuk saham Bank BRI, untuk saham Bank BRI di sini trennya masih cenderung bullish. Kalau kita tarik garis yang menghubungkan swing low di sini, atau ini namanya garis support, tren dari saham BBRI ini masih cenderung bullish. Oleh karena itu, saran kami silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level EMA 100-nya, yaitu di kisaran level 11.800 untuk entry point dari saham Bank BRI, dengan level target price 1-3 hari ke depan itu berada pada level 11.900 hingga level 12.000. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Bank BRI yaitu 1-2 fraksi di bawah level 11.650. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andre Krisnanto yang menanyakan untuk saham SDPC apakah pantas untuk di hold? Untuk saham SDPC di sini tampaknya kami melihat secara teknikal di sini chartnya tidak rapi. Ini disebabkan banyak faktor, mungkin faktor utama masalah likuiditas. Oleh karena itu kami menyarankan untuk main harian atau swing trade ini harap dihindari terlebih dahulu saham-saham seperti ini mengingat resikonya sangat besar. Tetapi secara valuasi per laporan keuangan kuartal 3 tahun 2016 yang dirilis oleh Perseroan, ini PI dari SDPC ini bisa dikatakan cukup murah. Ini tercatatkan sebanyak 5 kali, sedangkan PBV-nya itu sebanyak 0,5 kali. Kami belum melihat laporan keuangan dari Perseroan, oleh karena itu harap waspada terlebih dahulu untuk saham-saham SD seperti ini.
Oleh karena itu kami lebih menyarankan lebih baik untuk mengalokasikan dananya di saham-saham yang sudah jelas fundamentalnya dibandingkan dengan saham-saham seperti ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novrieni yang menanyakan untuk saham ITMG, Harum, dan PTBA. Untuk ITMG di sini tampaknya sudah kembali di harga tertingginya yang terjadi pada tanggal 21 Februari kemarin. Dan kami melihat tampaknya saham ITMG ini sedang berada dalam tren bullish-nya. Saran kami untuk saham ITMG, kalau memang Ibu belum memiliki barang, silakan boleh coba buy on weakness nanti di kisaran level 15.600 hingga level 15.700 untuk entry point dari saham ITMG. Dengan level target price untuk midterm itu berada pada level 18.000. Harap dijaga untuk level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 15.400 untuk saham ITMG. Kemudian untuk saham Harum, di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways. Untuk sejenis saham Harum ini kami bisa menyarankan untuk trading harian, mengingat kalau kita perhatikan candle yang terbentuk dari saham Harum ini cukup ada peluang kita bisa untuk dari saham Harum ini kita bisa untuk mengambil sedikit return, di mana kalau kita perhatikan candle yang terbentuk di sini biasanya menyentuh level 2000 hingga level 2010. Oleh karena itu saran kami silakan boleh coba antri di kisaran level tersebut. Kemudian nanti keluar apabila sudah menyentuh level 2130 hingga level 2150. Kemudian untuk saham PTBA, trennya masih cenderung bearish, Bu. Di sini kami melihat masih sedang menguji level resistennya, yaitu di kisaran level 11.300. Saran kami lebih baik kita tunggu hingga sampai TBA ini break level 11.700 ke atas, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk atau akumulasi kembali ke saham PTBA ini. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk kenapa sekarang tidak pernah membahas satu emiten secara agak detail seperti dulu lagi. Baik, Pak. Untuk informasi bagi semua peserta webinar, kami saat ini tim research lagi sedang untuk membangun kembali tim research yang baru. Oleh karena itu, kemudian faktor yang kedua yaitu belum rilisnya beberapa laporan keuangan untuk full year 2016, sehingga belum ada update report dari kami. Nanti apabila ada update report, biasanya kami akan menjelaskannya itu ke peserta webinar itu setiap hari Senin. Jadi nantinya setiap hari Senin kami akan memberikan sedikit gambaran fundamental setiap satu emiten untuk setiap minggunya. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi yang menanyakan untuk saham Bumi. Untuk masuk di harga berapa yang aman? Melihat saham ini fluktuasinya tinggi sekali dalam sehari. Baik, Pak, untuk saham Bumi, sebaiknya kalau memang profil resiko Bapak agak konservatif, kami menyarankan untuk tidak masuk ke saham seperti ini. Lebih baik Bapak untuk masuk ke saham-saham blue chip. Oleh karena itu, kalau memang profil resiko Bapak yang tipikalnya cenderung agresif, kami bisa menyarankan untuk coba masuk ke saham Bumi di kisaran level 304, tetapi harap dijaga untuk level take profitnya dan stop loss-nya untuk saham-saham yang memiliki volatilitas cukup tinggi seperti Bumi ini. Kami melihat hari ini saham Bumi tampaknya akan tertahan di kisaran level resistennya, yaitu di kisaran level 370. Oleh karena itu harap waspada terlebih dahulu untuk saham Bumi. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak David Wicaksana yang menanyakan untuk saham BMTR dan PBRX. Untuk BMTR secara teknikal kami melihat tampaknya trennya masih cenderung bearish untuk mid term maupun untuk long term dan short termnya. Ini terkonfirmasi bearish semua. Selalu pergerakannya kalau kita perhatikan setiap menyentuh level EMA 50 maupun EMA 20-nya, ada kecenderungan keesokan harinya saham BMTR ini akan kembali mantul ke bawah dan akan membentuk new low yang baru. Dan tampaknya kami melihat saham BMTR ini akan menuju hingga ke level 460 sampai dengan level 480, di mana level itu merupakan support selanjutnya dari saham BMTR. Secara valuasi PE ratio ini tampaknya kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis seperti SCMA maupun Viva dan MNCN, tampaknya saham BMTR ini memang saat ini sudah sangat murah, bisa kita katakan PE-nya sudah di bawah 10, which is itu 7 kali dan PBV-nya 0,4 kali. Bila kita bandingkan dengan SCMA dan Viva itu PE-nya di atas 30, sedangkan MNCN itu PE-nya 11 kali, which is kalau kita menggunakan relatif valuasi, BMTR ini memang saat ini itu dalam kategori under value secara PE ratio. Kemudian untuk saham PBRX, untuk saham PBRX di sini trennya masih cenderung sideways, Pak. Untuk jangka menengah, ada support di kisaran level 430 dan resistennya di kisaran level 460. Saran kami, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 430, di mana level itu merupakan support dari saham PBRX. Kemudian nanti melepasnya apabila sudah menyentuh level 460. Harap dijaga untuk level stop loss dari sampai BRX 1-2 fraksi di bawah level 425. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fajar yang menanyakan untuk saham Antam apakah bakal reversal. Untuk saham Antam di sini tampaknya belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Dalam artian saat ini saham Antam belum berhasil membentuk swing low secara teknikal. Tetapi kalau kita perhatikan secara saksama, saham Antam saat ini tertahan di kisaran level EMA 200-nya. Yaitu di kisaran level 785. Sudah 4 hari bursa berturut-turut, saham Antam tidak berhasil ditutup di bawah level tersebut, maksud kami. Kalau memang hari ini atau besok saham Antam ditutup di bawah level tersebut, maka tampaknya level support selanjutnya untuk saham Antam itu berada pada level 700 hingga level 720. Oleh karena itu harap waspada terlebih dahulu untuk saham Antam. Secara valuasi PE juga kami melihat saham Antam ini bisa dikatakan cukup mahal mengingat EPS-nya itu sebesar 2 kali. Oleh karena itu PER-nya atau PE ratio-nya sekitar 390 kali, which is itu sangat mahal untuk saham Antam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi yang menanyakan apakah saham BRPT sudah berbalik arah menjadi bearish atau penurunan harga yang terjadi adalah koreksi yang wajar. Tolong dibahas juga untuk mengenai potensi Nombu dan BNGA. Baik Pak, untuk BRPT di sini memang sudah mengalami koreksi dalam 4 hari bursa berturut-turut. Kami melihat koreksi yang terjadi ini adalah koreksi yang sangat wajar atau koreksi sehat bisa kita katakan, di mana setelah mengalami penguatan yang sangat signifikan sejak awal tahun 2016, ini bisa kita katakan saham BRPT memang masih dalam tren bullish-nya. Dan dalam tren bullish memang selalu ada koreksi minor dan itu merupakan hal yang wajar. Kalau kita perhatikan di sini sempat terjadi koreksi juga. Kemudian akan kembali
ke tren bullish-nya. Oleh karena itu, saran kami, kalau memang Bapak belum memiliki barang, saran kami silakan boleh coba masuk di harga bawah nantinya atau tunggu hingga saham BRPT ini terkoreksi hingga menyentuh level EMA 20-nya, which is itu di harga 2.190, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham BRPT. Mengingat kalau secara historical kami melihat setiap kali menyentuh level EMA 20-nya, saham BRPT ini ada kecenderungan akan mantul kembali atau reversal kembali menjadi bullish. Kemudian untuk saham Nobu dan BNGA, untuk saham Nobu di sini tampaknya kami melihat trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung bullish. Lebih baik untuk dihindari terlebih dahulu saham Nobu ini, mengingat kalau kita perhatikan pergerakan dari saham Nobu ini belum sama sekali mengalami koreksi. Oleh karena itu harap waspada terlebih dahulu untuk saham Nobu ini. Kemudian untuk saham BNGA. Untuk saham BNGA secara teknikal kemarin sudah berhasil ditutup di bawah level EMA 20-nya. Oleh karena itu support selanjutnya itu berada pada level 958, which is itu merupakan EMA 50 dari saham BNGA. Untuk secara teknikal juga kami melihat saham BNGA ini sudah berhasil keluar dari tren bullish-nya. Saat ini saham BNGA memasuki fase sideways atau fase bearish bisa kita katakan juga. Oleh karena itu harap dihindari terlebih dahulu untuk saham BNGA ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Brian Mustika yang menanyakan untuk saham GJTL. Untuk saham GJTL di sini kalau kita tarik garis yang menghubungkan antar swing high-nya, nah, atau garis yang berwarna hitam ini, tampaknya kami melihat saham GJTL sudah berhasil keluar dari tren bearish-nya, bisa kita katakan. Tetapi ada resisten yang harus diuji terlebih dahulu atau harus dilalui oleh saham GJTL ini, yaitu di kisaran level 1.200. Kalau memang hari ini saham GJTL berhasil ditutup di atas level 1.200, silakan boleh coba masuk ke saham GJTL ini, mengingat tampaknya saham GJTL ini sudah terkonfirmasi 100% keluar dari tren bearish-nya. Tetapi apabila hari ini saham GJTL masih ditutup di bawah level tersebut, saran kami harap dihindari terlebih dahulu untuk saham GJTL, mengingat tampaknya saham GJTL ini memasuki fase sideways. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus yang menanyakan untuk saham Pakuwon. Maksud kami KF, Pakuwon, dan BJBR. Untuk saham KF di sini tampaknya sedang berusaha untuk membentuk swing low. Kalau kita perhatikan di sini, tapi tampaknya swing low yang terjadi di sini hanya sementara, di mana kalau kita tarik garis yang menghubungkan antar swing high atau garis resisten di sini, kami melihat ada resisten dari saham KF yaitu di kisaran level 1.900 hingga level 1.930. Harap waspada terlebih dahulu untuk saham KF ini. Apabila saham KF berhasil ditutup di atas level tersebut, silakan boleh coba masuk. Karena apabila hal itu terjadi, maka saham KF sudah berhasil keluar dari tren bearish-nya. Tetapi apabila masih ditutup di bawah level tersebut, harap dihindari terlebih dahulu untuk saham KF ini. Kemudian untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon di sini tampaknya sedang berusaha ditutup di atas level 605, which is itu merupakan level resisten dari saham Pakuwon. Kalau hari ini saham Pakuwon berhasil ditutup di atas level tersebut, silakan boleh coba akumulasi kembali ke saham Pakuwon, mengingat setelah keluar dari tren bearish-nya menjadi sideways, tampaknya saham Pakuwon akan berubah menjadi bullish kembali. Oleh karena itu, harap
diperhatikan juga untuk saham Pakuwon ini, sekali lagi kalau memang hari ini ditutup di atas level 605, silakan boleh coba akumulasi kembali ke saham Pakuwon. Kemudian untuk saham BJBR, saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk, mengingat trennya masih cenderung sideways dan volumenya belum ada sama sekali, bisa kita katakan, atau volumenya sangat tipis. Tampaknya investor belum melirik untuk saham BJBR ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham Pakuwon, Mcor, dan Medco. Untuk saham Mcor di sini tampaknya setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan kemarin, hampir auto reject bisa kita katakan, tetapi secara historical kami melihat setiap mengalami penguatan yang cukup signifikan, keesokan harinya biasanya saham Mcor ini akan mengalami koreksi. Oleh karena itu kalau memang Bapak ingin masuk sekarang, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu, mengingat potensi koreksinya itu lebih besar daripada potensi kenaikannya untuk saham Mcor. Kemudian untuk saham Medco, untuk saham Medco di sini tampaknya setelah terkoreksi dalam 3 hari bursa, setelah masuk dalam radar UMA, tampaknya kemarin saham Medco sudah berhasil ditutup menguat kembali, dan hari ini saham Medco sudah dibuka menguat hingga 2,3%. Saran kami, lebih baik kita tunggu hingga saham Medco ini terkoreksi ke level 2400 atau buy on weakness di kisaran level tersebut, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Medco. Dengan level target price itu di kisaran level 2600 hingga level 2700. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ardi yang menanyakan untuk saham Becip, Bumi, dan Mcor. Bumi dan Mcor sudah. Untuk saham Becip di sini, untuk saham Becip di sini tampaknya kami melihat masih tertahan di kisaran level EMA 20-nya sebagai level resisten. Di sini kami melihat, dan tampaknya saham Becip ini akan sulit untuk menembus level tersebut. Kita perhatikan saja untuk hari ini, apabila memang hari ini saham Becip sudah berhasil tembus level tersebut, silakan boleh coba masuk ke saham Becip dengan level target price selanjutnya, yaitu berada pada level 225. Harap diperhatikan untuk saham Becip ini, mengingat volatilitasnya juga cukup tinggi karena likuiditas yang sangat kurang. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Junedi Syukur yang menanyakan untuk saham Bumi, Cepin, dan Telkom. Untuk Bumi sudah saya bahas, Pak. Selanjutnya untuk Cepin dan Telkom. Untuk Cepin di sini tampaknya kami melihat sedang tertahan di level supportnya, yaitu di kisaran level 3000 hingga level 3100. Di mana apabila hari ini ditutup menguat saham Cepin ini, silakan boleh coba masuk ke saham Cepin. Mengingat tampaknya potensial upside-nya cukup tinggi hingga ke level 3400 sampai dengan level 3500. Tetapi apabila hari ini malah ditutup melemah, saran kami harap untuk wait and see saja, mengingat tampaknya potensi pelemahannya masih akan berlanjut hingga ke level 2950. Kemudian untuk saham Telkom, saat ini sedang menguji level supportnya, yaitu di kisaran level 3810 hingga 3830. Saran kami silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level support tersebut. Dengan level target price itu berada pada level 3940 sampai dengan level 3950. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Telkom 1-2 fraksi di bawah level 3780. Demikian, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roni Hariman yang menanyakan untuk saham Silo dan BSDE. Untuk saham Silo di sini tampaknya setelah mengalami penguatan kemarin, hari ini tampaknya saham Silo dibuka melemah. Tadi sempat opennya di level 13.900 atau membentuk gap di atas ini. Tapi saat ini saham Silo melemah hingga ke level 13.500. Oleh karena itu candlenya merah. Saran kami, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 13.000 hingga level 13.070 untuk entry point dari saham Silo ini. Mengingat secara historical setiap menyentuh level EMA 20-nya, maka ada potensi saham Silo ini akan reversal kembali menjadi bullish. Kemudian untuk saham BSDE, untuk saham BSDE di sini tampaknya kami melihat masih tertahan di kisaran level resistennya, yaitu di kisaran level 1900. Saran kami harap wait and see saja terlebih dahulu, mengingat tampaknya belum ada potensi atau belum ada tanda-tanda sampai sini break level resistennya. Mengingat potensi koreksinya lebih besar daripada potensi breaknya, oleh karena itu saran kami harap wait and see saja terlebih dahulu untuk saham BSD ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Almanda Ajis yang menanyakan untuk saham Waskita Karya. Untuk saham Waskita Karya di sini tampaknya kemarin saham Waskita ini sempat membentuk doji, tetapi tampaknya hari ini saham Waskita masih akan tertahan di kisaran level EMA 200-nya sebagai level support, which is itu di kisaran level 2460. Silakan boleh coba masuk terlebih dahulu, tetapi jangan terlalu banyak untuk saham Waskita Karya, mengingat tampaknya masih ada potensi pelemahan dari saham Waskita Karya. Oleh karena itu, silakan boleh coba masuk sekitar 20% dari alokasi dana untuk Waskita Karya di kisaran level 2460. Kalau memang saham Waskita Karya masih mengajak turun, silakan boleh coba di average down. Tetapi apabila hari ini atau hari Senin nanti saham Waskita Karya malah rebound, target price-nya yaitu di kisaran level 2.600 hingga level 2.700. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Melisa yang menanyakan untuk saham Telkom, S Hardware, dan Wijaya Karya. Untuk saham Telkom dan Wijaya Karya sudah saya bahas tadi. Selanjutnya untuk saham S Hardware. Untuk saham S Hardware di sini kami melihat trennya masih cenderung bearish untuk jangka menengah. Ada resisten yang sangat kuat di sini yaitu di kisaran level EMA 50-nya sebagai resisten yang sangat sulit untuk ditembus tampaknya. Oleh karena itu saran kami harap wait and see saja, kita tunggu hingga ada tanda-tanda pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham S Hardware ini. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 17 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi hari Senin nanti. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.